Selamat siang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan Okumene pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam situasi kami yang penuh dengan rasa kekhawatiran, tapi kami tetap boleh percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh berfirman kepada kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari, dan Tuhan pakai akan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau beritakan kepada setiap kami di tempat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam situasi seperti saat ini, mungkin masih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidupnya. Bermacam-macam peristiwa terjadi, bermacam-macam hal yang harus kita hadapi, bermacam-macam juga hal yang membuat kita khawatir. Mari kita buka di dalam kitab Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Lukas 12 ayat 22 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudara, seringkali kita merasa kekhawatiran sesuatu hal yang mungkin ada di hadapan kita atau yang tidak ada di hadapan kita. Jadi sebenarnya khawatir itu apa? Nah, khawatir itu adalah sesuatu suasana hati yang membuat pikiran kita menjadi mendua antara apa yang baik dan apa yang merusak. Jadi saudara-saudara, khawatir itu memenuhi hati, pikiran, dan juga di dalam tindakan kita sehari-hari. Saudara-saudara, banyak orang menganggap kekhawatiran adalah suatu hal yang biasa dan tidak berbahagia. Tetapi menurut Jen Hun, seorang penulis daripada buku tentang counseling, dia mengatakan kekhawatiran adalah pencuri yang lihai dan penuh tipu daya, sehingga korban-korbannya tidak mengetahui bahwa rasa damai, waktu dan energi mental dan emosional mereka telah dirampok. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kekhawatiran seringkali kita tidak anggap penting, atau kekhawatiran sering kita anggap remeh, tapi malah menggerogoti hari-hari hidup kita. Sehari-hari yang
makin lama makin membuat kita merusak di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, kekhawatiran itu sering atau diartikan juga sebagai satu kecemasan, kegelisahan, takut yang kadang muncul secara bersamaan. Tetapi seharusnya kekhawatiran, kecemasan, stres, ketakutan ini adalah suatu istilah yang berbeda. Tetapi memang memiliki keterkaitan yang menunjukkan dan berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Dan sering dipakai di dalam pengertian yang mirip satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mungkin di dalam kita membahas kekhawatiran ini, sering kita memakai ayat-ayat tentang cemas, gelisah, takut, karena memang sering dipakai secara pengertian yang hampir mirip, ya. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita mengalami kekhawatiran yang begitu besar di dalam hidup kita? Sehingga kita mengalami ketakutan yang diikuti dengan perubahan di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Misalnya, jantung kita berdebar-debar, lalu keluar keringat dingin, gelisah, tidak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, atau makan berlebihan, sakit kepala, mual, ya segala macam penyakit timbul karena rasa kekhawatiran kita yang tidak bisa kita atasi. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup ini seringkali orang merasa khawatir kepada hal-hal yang bermacam-macam bentuknya, ya. Ada yang khawatir, takut kepada hal-hal yang mencekam yang akan terjadi, lalu dia takut akan kegelapan. Begitu melihat gelap, dia takut, gemetaran karena khawatir ada apa dalam kegelapan itu, gitu ya. Kemudian ada orang yang takut di dalam naik pesawat atau takut melihat ketinggian. Kenapa? Karena dia takut jatuh, misalnya, khawatir akan jatuh. Lalu ada juga orang yang khawatir tidak mampu lagi atau tidak dicintai lagi kalau sudah tua, sudah keriput. Lalu dia menjadi takut tua, ya. Atau ada orang yang khawatir akan mengalami kegagalan atau mengalami tidak sukses di dalam hidup ini. Lalu dia juga takut di dalam menghadapi ujian-ujian yang harus dikerjakan. Ada juga orang yang khawatir akan masa depannya. Saking khawatirnya dia takut akan miskin. Sehingga saking takut miskin, lalu dia berbuat hal-hal yang tidak benar supaya dia pikir dengan kekayaan yang dia miliki, maka dia akan menjamin masa depannya. Lalu saudara-saudara, dari hal-hal yang kita hadapi sehari-hari di dalam hidup ini, kekhawatiran itu memang seringkali menghinggap hidup kita, ya. Yang terutama kita khawatir adalah tentang materi, ya. Materi, harta yang kita miliki, ya, baik itu rumah, baik itu pakaian, kendaraan, uang, dan juga mencakup akan pendidikan kita, pekerjaan, posisi, jabatan, yang akhirnya kekhawatiran itu melibatkan emosional kita, ya. Ketika kita berpikir dengan memiliki harta, kita dapat menjamin hidup ini. Ternyata ketika kita miliki harta pun, ya, ada rasa kekosongan di dalam hidup ini. Ada rasa kesepian, ada rasa ketakutan, merasa tidak aman, mempunyai harta yang banyak, lalu tidak bisa tidur, lalu mulai depresi, dan akhirnya takut mati juga. Ya, saudara-saudara, di ayat 22 sampai 24 tadi dikatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, Tuhan pelihara. Bunga tidak pernah mendandani dirinya, tapi Tuhan memberikan yang indah. Dan katakan lebih indah daripada pakaian Salomo. Jadi burung dan bunga yang di padang dipelihara Tuhan, apalagi kita manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, ciptaan yang paling mulia di hadapan Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, jangan kamu khawatir, sebab hidup kita lebih penting daripada makanan, tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara-saudara,
kalau kita sudah berpikir tentang khawatir akan materi, pekerjaan, jabatan, dan biasanya itu akan menyangkut kepada emosional kita, ya. Kita menyangkut kepada kehidupan kepribadian kita. Entah itu kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita, khawatir atau takut akan apa yang orang pikirkan tentang diri kita, ya. Merasa cemas terhadap hubungan relasi dengan sesama. Takut ketahuan tentang kelemahan kita, takut ketahuan tentang ketidakmampuan kita. Jangan-jangan nanti kita ditolak di dalam komunitas kalau dia tahu saya tidak mampu, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kelemahan pun membuat kita menjadi khawatir. Kemudian kita juga sering menghadapi orang-orang yang khawatir. Kenapa? Menghadapi kehidupan ini, bukan ketika menghadapi hidup ini, tapi juga khawatir ketika dia harus mengalami kematian. Takut akan meninggalkan dunia ini. Takut nanti bagaimana saya meninggalkan keluarga saya, anak, istri, atau orang tua, atau suami, atau keluarga, atau saudara. Kemudian juga dia takut menghadap kepada Tuhan karena dia merasa dirinya belum layak untuk menghadap Tuhan, ya, belum siap. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan di ayat 25, kita tidak bisa memperpanjang usia kita dan juga kita tidak bisa memperpendek usia kita. Semua ada di tangan Tuhan, ya. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat dia memanggil kita. Dia memanggil untuk menghadap dia untuk selamanya di dalam kekekalan. Itu adalah haknya Tuhan, ya. Dikatakan di ayat 25, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kekhawatiranmu tidak bisa memperpanjang usiamu, ya, tapi bisa mengakibatkan malah kamu menjadi stres. Kita menjadi sakit, ya, pikiran kemana-mana, tidak mau makan, takut keluar, akhirnya kita menjadi sakit, ya. Nah, saudara-saudara, kalau sudah demikian, mengapa kita perlu khawatir? Firman Tuhan tadi katakan, jangan kamu khawatir, karena kita lebih berharga daripada burung di udara, lebih berharga daripada bunga di padang, ya. Tetapi seringkali kita masih mengalami kekhawatiran, bukan? Mengapa kita masih khawatir? Kenapa? Karena seringkali cara berpikir kita yang salah dan sia-sia. Pikiran yang sia-sia, ya. Tadi dikatakan di ayat 26, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Seringkali kita memikirkan hal-hal yang tidak penting di dalam hidup ini, walaupun itu merasa itu penting buat saya, ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang harus kita fokuskan di dalam hidup ini. Ya, seringkali kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, aku percaya Allah peduli kepadaku, tetapi aku kurang, bahkan tidak percaya ketika kesulitan datang, apakah Tuhan akan memenuhi kebutuhan hidupku sehari-hari. Aku hanya bisa khawatir dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudara, kita bisa katakan dengan mudah, aku percaya kepada Tuhan yang peduli kepada siapa saja. Tapi kenyataannya, begitu persoalan datang, begitu kesulitan datang, kita merasa, apakah Tuhan akan memenuhi, apakah Tuhan akan menolong saya di dalam kesulitan ini? Ya, itulah realita yang kita hadapi sehari-hari. Kita seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Walaupun di dalam firman Tuhan seringkali dikatakan, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Dia. Ya, kenapa? Karena begitu kesulitan yang kita hadapi, kita tidak lagi melihat kepada Allah, tapi kita lebih melihat kepada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Persoalan-persoalan yang kita merasa lebih besar daripada Allah yang Maha Kuasa. Ya, saudara-saudara, padahal Allah telah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, jadi saudara-saudara, bukan menurut kehendak kita,
tapi menurut kehendak daripada Tuhan. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Kenapa? Karena dia tahu. Karena dia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita pikirkan. Jadi saudara-saudara, ketika persoalan datang, misalnya saat ini mengalami PHK, saudara ingat ya, pemutusan hubungan pekerjaan di dalam kantor saudara bukanlah segala-galanya di dalam hidup ini. Ya, memang pada saat itu kita merasa bagaimana menghidupi keluarga, bagaimana saya bisa memberi makan kepada keluarga saya kalau saya tidak mempunyai pekerjaan, kalau saya tidak mempunyai penghasilan. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang memelihara kita. Tuhan tidak buta untuk melihat persoalan kita, tapi Tuhan mengetahui dan Tuhan melihat. Hanya mungkin pada saat ini kita tidak mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, percayalah bahwa Allah dapat memenuhi kebutuhan kita. Kalau Allah dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, tentu Dia juga dapat memelihara hidup kita di dunia ini. Ya, jadi saudara-saudara, Bapa kita tahu bahwa kita memerlukan apa di dalam hidup ini. Jangan khawatir, ya, karena kita tahu Tuhan sebagai pencipta yang mengendalikan semuanya, Dia sanggup menolong kita dan memenuhi kebutuhan kita. Kadang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, Dia lebih tahu dari apa yang kita butuhkan. Ya saudara-saudara, jadi jangan berpikir yang sia-sia dan salah bahwa Allah tidak sanggup menolong kita. Allah sanggup karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah sanggup, maka kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian, mengapa kita khawatir? Karena apa? Karena kita sering lebih memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan orang lain. Ya, kita lebih fokus kepada hidup kita. Begitu persoalan datang, tentu fokus kita adalah diri kita. Waktu kita di PHK, lalu kita berfokus kepada diri kita. Oh enggak kok Bu, saya berfokus pada keluarga. Tapi dari balik itu pun kita akan melihat, kita lebih memikirkan tentang kepentingan diri kita, mungkin dan kelompok kita. Kenapa? Karena kita hanya berpusat kepada hal-hal materi atau jasmani. Itulah pusat hidup kita. Ya, Tuhan mengatakan Tuhan akan mencukupkan bukan hanya jasmani, tapi juga rohani kita. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, kalau Tuhan yang sudah memberikan itu kepada kita, mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Ya, oleh sebab itu, pikirkanlah bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, karena Tuhan mengatakan kita diberikan materi, kita diberikan uang, kita diberikan apa yang kita miliki sekarang ini, bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya demi diri kita sendiri. Tapi seberapa banyak kita bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Melayani Tuhan dengan melayani sesama. Kemudian yang berikut kita bisa melihat mengapa kita khawatir. Karena kita lebih memikirkan hal-hal yang kelihatan di dalam dunia ini. Memikirkan hal-hal yang fana daripada hal-hal yang tidak kelihatan atau hal-hal yang kekal, ya. Seringkali kita melihat kalau kita kehilangan misalnya HP, khawatir nggak? Kita akan merasa khawatir, ya. Kenapa? Waduh, semua ada di dalam HP-ku, gitu ya. Semua data-data bisnisku ada di dalam HP. Orang-orang yang kita perlu hubungi, semua ada di situ, catatan kita ada di situ semua. Kita khawatir. Tapi begitu kita kehilangan, misalnya kehilangan kesempatan waktu kita bisa berbuat baik kepada seorang, apakah saudara-saudara merasakan khawatir? Waktu kita ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang, tapi kita tidak melakukannya, apakah ada rasa khawatir di dalam hidup kita?
Seringkali kita lebih memikirkan memang hal-hal yang kelihatan, ya, hal-hal yang fana daripada hal-hal yang tidak kelihatan. Padahal itu yang lebih utama di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ada dua hal kekhawatiran, ya. Pertama adalah kekhawatiran yang normal. Itu setiap orang pasti mengalami kekhawatiran. Yaitu kekhawatiran yang muncul karena ada alasan yang jelas, ada ancaman yang kelihatan, ya. Itu berdasarkan realita. Jadi kekhawatiran yang terjadi karena ada bahaya atau ancaman yang benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Misalnya, ya, kalau orang sakit mau operasi, pasti ada rasa kekhawatiran. Karena dia harus menghadapi satu tindakan operasi, ada kekhawatiran dalam diri dia. Atau waktu kita mau menghadapi ujian, ada kekhawatiran, apakah saya bisa atau tidak, ya? Itu kekhawatiran yang normal. Yang mengingatkan kita akan adanya satu tantangan yang membuat kita harus siap mengambil tindakan tertentu, ya. Misalnya, waktu kita khawatir menghadapi ujian, maka kita harus melakukan tindakan, yaitu harus belajar lebih giat lagi. Waktu kita khawatir, apakah saya bisa mengerjakan pekerjaan ini? Maka harusnya kita ada tindakan. Saya harus belajar lebih aktif lagi tentang persoalan ini supaya saya bisa menanganinya, ya. Jadi bukan langsung lari. Aduh khawatir, aduh saya nggak mau ikut ujian aduh khawatir saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan ini, udah kasih orang lain aja, saya nggak mau kerjakan, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita? Oleh sebab itu, supaya kita tidak terlalu khawatir, maka kita harus melakukan, kita harus belajar lebih giat lagi. Nah, saudara-saudara, tapi yang kedua, itu khawatir yang normal, ya. Yang ada di depan mata kita, yang ada benar-benar ada. Tapi yang kedua, yaitu khawatir yang tanpa alasan. Yaitu khawatir karena imajinasi kita. Pikiran-pikiran kita yang menerawang. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu, hanya merupakan imajinasi saja. Misalnya, nanti kalau terjadi seperti ini bagaimana ya? Kalau terjadi seperti ini bagaimana ya? Kalau saya pergi ke tempat itu lalu di sana ada kerusuhan bagaimana ya? Padahal di tempat itu tidak ada kerusuhan, gitu ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah imajinasi pikirannya sendiri yang menyebabkan kegelisahan atau kekhawatiran yang dia sendiri buat. Saudara-saudara, itu hanya ada di bayangan, bukan karena realita yang sebenarnya yang dihadapi. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan sebenarnya tidak ada, tidak benar-benar terjadi, namun masih tidak mampu dia melepaskan diri dari perasaan itu. Bahkan kekhawatiran yang seperti ini seringkali malah menjadi serius, ya, makin serius. Kenapa? Karena dia mengalami ketidakdamaian, ketidaktenangan di dalam hidupnya. Selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sehingga menghilangkan sukacita di dalam hidupnya, menimbulkan gangguan di dalam hidupnya. Seperti gak bisa tidur, lalu mulai sesak napas, sudah dicek ke dokter, ternyata gak ada penyakit apa-apa. Jantungnya berdebar-debar. Aduh saya sakit jantung kali, dicek ke dokter, gak ada apa-apa jantungnya, gitu ya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran di dalam pikirannya sendiri. Jadi saudara-saudara, di dalam hal ini kita bisa melihat ada kekhawatiran yang normal, ada kekhawatiran yang tanpa alasan atau imajinasi sendiri, ya. Jadi memang khawatir itu bisa membuat rusak hidup kita, tapi kekhawatiran juga bisa membuat hal-hal yang konstruktif di dalam hidup kita. Kalau kita melihat ada kekhawatiran, lalu kita melakukan tindakan supaya kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Itulah yang konstruktif. Contohnya, kalau kita punya anak-anak kecil gitu ya. Punya anak kecil lalu kita takut dong anak-anak kita tenggelam kalau main di air. Di kolam renang misalnya takut tenggelam. Supaya dia tidak tenggelam, apa yang harus kita lakukan? Jauhi dari kolam. Diajar berenang anak-anak, ya.
Diajar supaya waktu di kolam renang dia bisa berenang. Dia tidak takut dengan air. Ya, tapi kalau belum bisa berenang, ya jangan jeburin di kolam renang gitu kan. Kemudian, waktu kita sebagai orang tua, khawatir kalau anak kita nanti terjerumus dalam pergaulan yang tidak beres. Oleh sebab itu, bukan tidak dia harus dikungkung di dalam rumah saja, nggak boleh keluar, nggak boleh nonton TV, nggak boleh lihat hal-hal yang jelek. Tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menanamkan kebenaran yang harus dia tahu menjadi dasar di dalam prinsip kehidupan mereka, yaitu firman Tuhan. Yang kemudian kita juga menjaga pergaulan mereka supaya tidak bergaul dengan sembarang orang tentunya, ya. Tetapi kita bisa mengajarkan mereka bagaimana dia bisa bijaksana memilih siapa yang menjadi teman, siapa yang tidak boleh menjadi teman, ya. Di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, jadi saudara-saudara, kekhawatiran bisa membangkitkan suatu hal yang konstruktif kalau kita mengambil tindakan yang benar. Kemudian kita bisa lihat penyebab-penyebab dari kekhawatiran. Ya, yang pertama adalah ancaman dari lingkungan, di mana ada hal-hal bahaya yang tidak kita duga-duga atau tidak kita harapkan. Misalnya ada perang terjadi, teroris, kerusuhan yang tidak diduga-duga, kemudian ada pandemik, penyakit seperti yang kita alami saat ini, ya, yang kita tidak pernah duga, tetapi itu terjadi. Kemudian kita juga mungkin melakukan hal yang salah ketika mengambil satu keputusan. Itu juga bisa membuat kita menjadi khawatir, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat kita khawatir kenapa? Karena kebutuhan kita tidak terpenuhi. Ya, baik manusia itu kebutuhannya di dalam hal materi, keamanan, harga diri, dikasihi, pengakuan diri gitu ya. Nah, ini kalau tidak terpenuhi, seringkali kita merasa tidak nyaman atau merasa resah gitu ya. Ketika kita tidak dipenuhi materi, misalnya kita tidak punya uang untuk beli makanan esok hari, tentu ada kekhawatiran, bukan? Tetapi bukan hanya sampai khawatir tadi dikatakan. Kita harus mencari akal bagaimana kita bisa melakukan hal yang benar untuk kita bisa memperoleh memenuhi kebutuhan kita, ya. Kemudian kita juga seringkali merasa khawatir kalau jangan-jangan orang yang kita kasihi ini meninggalkan kita. Ya, misalnya yang sudah punya pacar, itu ya, tiba-tiba pacarnya sudah lirik-lirik yang lain, mulai takut gitu ya. Khawatir nggak? Kalau pasangan kita, calon pasangan kita, mulai lirik-lirik orang lain, khawatir nggak? Kalau nggak khawatir mah, ya itu berarti perasaanmu tidak dengan dia gitu ya. Mungkin ada rasa khawatir ketika pasangan kita sudah mencari orang-orang lain selain diri kita, gitu ya. Kalau juga merasa tidak nyaman di dalam hidup ini, sudah merasa tidak aman, takut kemana-mana, mau keluar rumah takut, mau pergi jalan-jalan takut gitu ya. Nah itu sudah mulai ada satu rasa yang tidak nyaman atau merasa tidak enak lagi. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat penyebab rasa khawatir adalah adanya konflik. Ya, konflik ini adalah kita menghadapi dua hal yang bersamaan pada satu peristiwa, ya, pada satu hal ada dua-duanya harus kita putuskan mana yang akan kita pilih, ya. Misalnya keduanya hal ini menyenangkan, kita dapat undangan, dua-duanya pengen pergi nih, ya, tapi tidak mungkin kita pergi kedua-duanya, harus salah satu, maka itu akan terjadi konflik, ya. Ada kekhawatiran, waduh saya pergi sini ntar begini, kalau saya pergi ke sini ntar terjadi seperti ini. Maka itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian kalau kita
menghadapi satu tawaran, misalnya satu tawaran pekerjaan yang baru, ya, kita khawatir. Kenapa loh dapat pekerjaan baru? Kenapa khawatir? Karena mungkin kita dapat gaji yang lebih besar, tapi harus pindah tempat yang lebih sunyi, lingkungan kurang nyaman. Khawatir, jangan-jangan saya nanti salah pilih, ya. Jadi saudara-saudara, ada juga kemungkinan konflik yang terjadi sehingga membuat kita khawatir. Kenapa? Karena memilih dari dua hal yang kedua-duanya tidak menyenangkan. Kalau yang tadi dua-duanya menyenangkan, masih kita khawatir, tapi masih enak khawatirnya, ya. Kemudian yang kedua tadi memilih dari satu hal yang baru tetapi ada resikonya. Kemudian yang berikutnya, kita harus memilih dari dua pilihan yang kedua-duanya tidak menyenangkan. Ya, misalnya, kalau kita sakit, lalu dokter menyarankan untuk operasi. Ya, kalau saya tidak dioperasi, maka penyakit ini akan makin lebih berbahaya dan kemungkinan saya akan meninggal. Kalau saya dioperasi, resiko tetap ada. Mungkin kalau berhasil bisa sembuh, bisa tidak. Kalau tidak sembuh, ya meninggal juga, gitu ya. Jadi kita bingung, khawatir. Kita mau pilih yang mana? Operasi atau tidak? Operasi bisa sembuh, bisa meninggal. Tidak operasi, tetap bisa sakit, juga bisa meninggal. Ya, jadi saudara-saudara, itulah pilihan di dalam kehidupan kita yang membuat kita merasakan kekhawatiran di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, ada contoh yang ada di dalam Alkitab tentang pilihan. Bagaimana dia memilih, menentukan pilihan pada waktu menghadapi kekhawatiran. Satu, yaitu tentang Esther. Ya, saudara-saudara ingat siapa Esther? Esther hidup di dalam pembuangan pada masa pemerintahan bangsa Persia yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Nah, pada saat itu Haman, yaitu panglima di pemerintahan daripada Raja Ahasiweros ini, merencanakan untuk pembinasaan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di pembuangan. Mordekai mengetahui rencana ini, lalu dia memberitahu kepada Esther tentang rencana pembunuhan orang-orang Yahudi ini. Maka risaulah hati Esther, ya. Saudara-saudara bisa baca di dalam Esther 4. Risaulah hati Esther. Lalu Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja. Tapi Esther berkata, dia tahu kalau ada seseorang yang mau menghadap raja tanpa dipanggil, maka hukumannya adalah mati. Ya. Dan saya selama ini tidak pernah dipanggil raja. Bagaimana saya mungkin menghadap raja? Esther mulai gelisah, mulai risau. Kenapa? Kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, maka dia akan mendapat hukuman yaitu mati. Kalau dia tidak menghadap raja, maka kemungkinan, ya, bangsa Yahudi, seluruh bangsa Yahudi pembuangan akan dibinasakan. Ada dua pilihan yang tidak menyenangkan, bukan? Lalu Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Esther. Hai Esther, jangan kamu kira, ya, karena engkau di dalam istana, kamu akan luput daripada pembunuhan bangsa Yahudi ini. Sebab sekalipun engkau pada masa ini berdiam diri, maka bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan keluargamu mungkin akan binasa. Lalu Mordekai mengatakan, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Akhirnya Esther memilih pilihan yang ke-1, yaitu dia pergi menghadap raja. Walaupun resikonya dia harus mati. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Waktu Esther pergi mau menghadap raja, raja mengulurkan tongkatnya dan memanggil Esther. Dan akhirnya pembunuhan bangsa Yahudi tidak terjadi. Malahan terjadi sebaliknya, yaitu Haman yang merencanakan pembunuhan ini dihukum mati. Ya, jadi saudara-saudara bisa melihat kekhawatiran, jangan sampai kita tenggelam di dalam kekhawatiran lalu berdiam diri. Lakukanlah hal yang benar dan berdoa kepada Tuhan.
ya, maka Tuhan akan membuka jalan. Kemudian yang berikut, penyebab kekhawatiran juga karena ketakutan kita, ya. Ada takut gagal, khawatir masa depan, takut penolakan, takut sakit, takut kesepian, takut mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita memiliki irrational belief, yaitu kepercayaan yang tidak rasional, ya, sehingga menciptakan ketakutan-ketakutan di dalam hidup ini, ya. Kemungkinan ini terjadi karena adanya hal-hal yang tidak kita sadari tanpa penyebab yang jelas, ya. Rasa bersalah, selalu merasa takut salah melakukan sesuatu, ada kemarahan yang ditekan, kemudian rasa tidak aman, ya, menyebabkan kekhawatiran akan kegagalan yang akan dihadapi di masa depan. Nah, saudara-saudara, padahal dengan kekhawatiran tidak menyelesaikan persoalan, bahkan akan menambah persoalan yang akan kita jalani. Yang terakhir, penyebab kekhawatiran kemungkinan adalah juga keterpisahan dengan orang yang kita kasihi, yaitu waktu ada perceraian, ya, di dalam keluarga, kemudian pindah tempat, dan mungkin juga karena kematian. Ya, saudara-saudara, kenapa kita merasa khawatir keterpisahan dengan orang yang kita kasihi? Karena mungkin kita mengandalkan diri kepada orang yang kita kasihi dan kita tidak tahu lagi kita mau mengandalkan diri kepada siapa lagi, karena lupa ada Tuhan, ya. Kita khawatir karena masa depan ada di luar kendali kita. Saudara-saudara, mungkinkah kita hidup tanpa khawatir? Kita khawatir, ya, karena Tuhan yang pemegang kendali ini dan kita tidak pegang kendali itu, ya. Kita khawatir akan masa depan karena di Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, tak ku tahu akan hari esok, tapi Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi saudara-saudara, setiap orang percaya pun tidak imun terhadap kekhawatiran. Ada ketegangan antara realitas masa kini dengan kekhawatiran masa depan, ya. Selagi kita hidup pasti ada khawatir. Tapi jangan lupa, selagi kita hidup ada juga pengharapan, ya. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kehausan, ya, betapa nikmatnya kalau kita mendapatkan segelas air es. Waktu panas-panas terik, haus luar biasa, lalu kita peroleh segelas air es. Oh, nikmatnya. Padahal kalau hari biasa kita minum air es biasa-biasa saja gitu, ya. Jadi ada khawatir, ada pengharapan. Itulah indahnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketakutan menghadapi realita hidup ini kita tahu karena memang kita kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, ya. Pengharapan dan penghiburan dari Tuhan seharusnya memberikan kita kekuatan bahwa semua yang terjadi atas perlindungan dari kita, dari Tuhan. Ketika kita masih hidup bergumul dengan kekhawatiran, kalau kita masih ada pergumulan, berarti kita masih hidup, ya. Jadi kalau kita sudah tidak ada pergumulan, berarti kita sudah mati, ya. Jadi saudara-saudara, cuma waktu kita mengalami kekhawatiran ini seringkali kita bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Aku sudah tidak kuat, gitu, ya. Daud pun pernah mengalami kekhawatiran yang luar biasa dan dia berseru, hatiku gelisah, gitu, ya. Di dalam Mazmur 55 dikatakan, hatiku gelisah. Tetapi waktu dia berteriak dikejar-kejar musuh, pada akhir ayat 23 dia mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, ya. Pada awal dia merasakan kegelisahan, tetapi begitu dia menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka dia mengatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi sampai kapan kekhawatiran kita, kesulitan kita hadapi? Serahkanlah kepada Tuhan, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu? Satu, ya, yang pertama, jelas kita harus membuka diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, tadi kekhawatiran, kenapa? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Sekarang kita membuka diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah pelindung kita.
maka janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 9, saudara-saudara bisa buka sendiri. Di situ dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi saudara-saudara, biarlah kita boleh belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di situ kita akan memikirkan hal-hal yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara, nyatakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya, dengan doa, permohonan dan ucapan syukur. Maka damailah hati kita, tenanglah hidup kita, ya. Jadi bukan hanya slogan. Kita katakan jangan takut, serahkan khawatirmu, tapi sungguh-sungguhkah hati kita menyerahkan kepada Tuhan? Ya, oleh sebab itu kita harus memikirkan apa yang baik, melakukan apa yang benar, tidak bisa diam-diam duduk hanya merenung, rasa khawatir, rasa tertekan tanpa merasa ada yang menolong saya, lalu tanpa melakukan apa-apa, ya. Jadi Tuhan katakan jangan pikirkan yang sia-sia, tapi biarlah kita pikirkan hal-hal yang baik dan benar, supaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, cara mengatasi kekhawatiran adalah kenali diri, ya. Kita sudah mengetahui kehendak Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita lakukanlah kegiatan di dalam hal-hal yang benar tadi, ya. Kegiatan fisik kita yang benar, bersyukur kepada Tuhan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu yang memuji nama Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, ya. Tentunya kita juga harus menjaga fisik kita, ya. Menjaga makan kita, menjaga kesehatan kita, bukan karena semua khawatir saya sudah serahkan pada Tuhan lalu tidak jaga kesehatan juga. Ya tetap aja kita akan sakit dan mengalami kekhawatiran lagi, ya. Jadi tetap kita juga harus menjaga diri kita. Lalu kemudian kita membuka diri kepada orang lain yang dapat dipercaya, ya. Jadi tadi setelah kita mengenali Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, mengenali diri kita, kita merawat tubuh kita dengan menjaga kesehatan, dan juga kita hidup berbagi kepada sesama, bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri, ya. Yang kemudian kalau kita sudah merasakan sesuatu yang terlalu berat buat kita, buka diri kepada orang lain yang bisa dipercaya, ya. Bukan kepada setiap orang, ya. Jadi kita membukakan diri, kita ceritakan beban yang kita alami, kekhawatiran yang luar biasa kepada orang yang bisa kita percaya, yang bisa menolong kita, ya, untuk bisa kembali kita diingatkan akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup ini. Lalu kemudian setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenali diri kita, melakukan hal-hal yang benar, membagi diri kepada orang lain, dan juga membuka diri kepada orang lain untuk minta pertolongan jika kita tidak kuat. Lalu katakanlah, lakukan tindakan perubahan di dalam hidup ini, ya. Jadi jangan berdiam diri saja, harus ada perubahan di dalam hidup ini. Karena hidup yang berubah, mengalami proses terus bertumbuh, itu merupakan tanda kehidupan orang beriman, ya. Ketika kita tenggelam dalam kekhawatiran, tidak akan menyelesaikan masalah kita, malah akan memperburuk dan membuat kita merasa tertekan dengan kekhawatiran yang bermacam-macam, ya. Oleh sebab itu, lakukanlah perubahan di dalam hidup ini dengan lebih mencintai Tuhan, lebih daripada diri sendiri, memperhatikan dan mengasihi sesama, tidak hanya mengasihi dan mengasihani diri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita renungkan di dalam akhir dari pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu kalau khawatir itu adalah kebodohan dan sia-sia, apakah kita mau tetap melakukan hal yang bodoh dan sia-sia dengan membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita?
Kalau kita mengatakan Tuhan adalah pengendali dan mengetahui semua yang terjadi dalam dunia ini, apakah kita mau tetap berserah kepada Tuhan atau kita tetap mengandalkan diri kita sendiri? Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kita waktu, tenaga, materi saat ini, apakah itu kita gunakan untuk kepuasan diri kita atau untuk kemuliaan Tuhan? Baiklah saudara-saudara, kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau belum kita lakukan, biarlah boleh kita lakukan perubahan di dalam hidup ini. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka berdamailah hidup kita dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya mengutip dari Edward Hall yang menuliskan, "Aku hanya satu orang, namun aku tetap seseorang. Aku tidak dapat melakukan segala sesuatu, namun aku dapat melakukan sesuatu. Dan karena aku tidak dapat melakukan segala sesuatu, aku tidak akan menolak untuk melakukan sesuatu yang dapat aku lakukan." Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami mempunyai kelemahan dan juga kami mempunyai kekurangan di dalam hidup ini. Sehingga seringkali kekhawatiran memenuhi perjalanan hidup kami. Tapi kami boleh mengucap syukur kalau kami terus diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang maha kuasa sebagai pelindung hidup kami. Allah yang memelihara kami dan Allah yang mengetahui segala peristiwa yang kami alami. Tuhan, ajar kami untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran hidup kami hanya kepada Tuhan yang kami andalkan. Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada diri sendiri, tapi hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup ini. Meskipun badai tofan masih banyak menghadang kami di depan, tapi kami tahu Tuhan lebih kuat dari segalanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada saat ini bagi mereka yang sedang mengalami sakit ataupun mengalami ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini karena berbagai peristiwa atau persoalan yang harus dialami. Tuhan tolong ingatkan mereka supaya mereka untuk boleh kembali hanya menaruh harap kepada Tuhan, sumber pengharapan, sumber kehidupan ini. Dan biarlah mereka boleh bersuka cita karena mempunyai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, pakailah seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.